Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita ngulik bab 7 dari buku The Road Less Stupid karya Keith J. Cunningham. Judulnya menarik nih, Budaya adalah Raja. Anda mendapatkan apa yang Anda toleransi. Sumbernya jelas ya, buku itu. Misi kita kali ini, kita mau coba bedah kenapa sih budaya kerja itu penting banget dan gimana budaya itu terbentuk. Ternyata bukan dari slogan-slogan bagus, tapi dari apa yang beneran ditoleransi sama pemimpinnya. Anda mungkin pernah lihat kan, ada karyawan baru masuk, wah semangatnya luar biasa. 90 hari kemudian kok kayaknya udah loyo, nggak termotivasi lagi. Nah, kita coba telusuri ini. Iya, bab ini langsung to the point banget. Jadi, fondasi bisnis yang kuat itu ternyata nggak melulu soal strategi yang hebat atau produk yang inovatif. Justru, kuncinya itu ada di orang-orangnya. Di gimana cara mereka berinteraksi sehari-hari. Ya itulah budaya. Ini soal perilaku mana yang dianggap oke, mana yang nggak di tempat kerja Anda. Oke, coba kita ambil contoh karyawan baru tadi ya. Di buku ini digambarkan dengan cukup jelas, bayangin aja si Budi gitu ya, hari pertama sampai pasang 2 alarm biar nggak telat. Datang 20 menit lebih awal, siap banget kerja, semangatnya tuh terasa banget. Betul, tapi coba lihat 90 hari kemudian, si Budi yang sama datangnya telat 10 menit, terus ngopi dulu, ngobrol sama teman 20 menitan, baru dia buka laptop. Itu pun sambil sesekali cek medsos. Nah, perubahan drastis ini seringkali bukan karena si Budi tiba-tiba jadi pemalas loh, tapi karena dia menyerap, dia adaptasi sama standar. Ya standar yang dia lihat dibiarkan aja terjadi di sekitarnya. Budaya yang dia temui itu yang ngebentuk dia jadinya. Cunningham ini keras banget ya soal ini. Dia bilang budaya itu bukan soal fasilitas kantor yang keren, kayak nap room atau makan siang gratis gitu. Dia bahkan kayaknya agak nyindir ide-ide kayak gitu. Menurut dia, tunjangan atau fasilitas gitu malah bisa bikin karyawan merasa berhak atau entitled. Bukan malah ngebangun budaya yang kuat dan produktif. Ini pemikiran yang lumayan beda ya. Biasanya kan perusahaan malah bangga sama fasilitasnya. Nah, justru itu poinnya. Penulis ini nekenin banget budaya yang sesungguhnya itu soal standar perilaku, soal kinerja yang secara konsisten ditegakkan. Atau, nah ini yang lebih penting lagi, standar apa yang ditoleransi, apa yang Anda biarkan lolos, sengaja atau nggak sengaja ya, itu yang bakal jadi norma baru. Makanya judul bab ini nusuk banget. Anda mendapatkan persis apa yang Anda toleransi. Nggak lebih, nggak kurang. Wah, dalam ya. Malah si penulis ini punya cara yang unik banget. Dia sampai masukin pernyataan budayanya langsung di iklan lowongan kerja. Terus pas wawancara, itu dibahas mendalam. Ada kutipan penting nih. Bakat dan kemampuan Anda mencapai hasil memang penting buat dapat kerjaan ini. Tapi kemampuan Anda kerja di dalam budaya kami, nah itu yang bikin Anda bisa bertahan. Jelas banget prioritasnya di culture fit. Benar. Dan standar yang dia maksud itu spesifik. Dia rangkum dalam prinsip yang namanya above the line. Intinya sih serangkaian perilaku yang proaktif, yang bertanggung jawab, yang diharapkan dari semua orang. Bukan cuma kata-kata manis di dinding, tapi ekspektasi beneran. Contohnya ya, akuntabilitas. Kalau lihat masalah, ya akui itu bagianmu, cari solusi, kerjain. Terus soal respek ke orang lain, bertindak cepat, jangan nunggu disuruh. Proaktif juga nanya, ada lagi yang bisa saya bantu? Atau ada masukan nggak buat saya? Termasuk juga menolak sikap yang biasa-biasa aja dan beneran peduli sama rekan kerja. Ini jadi ngebedain dengan jelas ya, kalau coaching itu kan buat ningkatin kinerja. Training itu ngajarin apa yang harus dilakuin. Tapi budaya itu soal gimana kita interaksi dan memperlakukan satu sama lain pas kerja. Seringkali kita nyampur-nyampurin ini nih. Iya, dan ironisnya kayak yang penulis amati juga, kebanyakan orang dipecat itu bukan karena nggak bisa kerjaannya secara teknis, tapi lebih sering karena ya sikapnya buruk atau nggak cocok sama budaya perusahaan. Perusahaan rekrut orang lihat skill, tapi buat mempertahanin karyawan, yang dilihat tuh sikap sama kecocokan budaya. Ini nunjukin betapa pentingnya aspek bagaimana kita kerja bareng itu. Jadi ya, semua balik lagi ke mantra bab ini tadi. Anda mendapatkan apa yang Anda toleransi. Kalau Anda sebagai pemimpin, ngebiarin aja kinerja yang jelek, atau telat jadi hal biasa, atau sikap negatif dibiarin aja tanpa ada teguran atau konsekuensi. Iya, itulah budaya yang bakal tumbuh subur di tempat Anda. Mau pasang poster nilai-nilai perusahaan sebagus apapun di dinding, ya jadi nggak ada artinya kalau praktiknya beda. Betul sekali. Contoh Enron yang disinggung di lampiran buku itu pas banget. Di atas kertas nilai-nilai mereka kan bagus banget tuh.
Hormat, integritas, komunikasi, keunggulan. Tapi kenyataannya, budayanya malah penuh kecurangan, perilaku nggak etis merajalela. Kenapa? Ya karena pemimpinnya menoleransi tindakan-tindakan yang jelas-jelas bertentangan sama nilai-nilai yang mereka tulis sendiri. Ini bukti nyata kalau toleransi atau sebaliknya, ketiadaan tindakan tegas itu yang benar-benar ngebentuk budaya. Analogi juga kan dari bab lain, bab 26 soal mengencangkan mur roda, itu juga nguatin ide ini. Kalau ada masalah yang muncul terus-terusan kayak mur roda sering kendor, masalahnya mungkin bukan di sistemnya, tapi di budayanya. Mungkin ada toleransi terhadap kurangnya pelatihan, atau pengukuran kinerja yang nggak jelas, atau akuntabilitas yang lemah. Lagi-lagi apa yang ditoleransi, itu yang jadi kenyataan. Jadi intinya udah jelas banget ya dari obrolan kita ini, budaya perusahaan Anda itu nggak dibentuk sama pernyataan misi yang keren atau tunjangan yang mewah doang. Betul banget. Budaya itu dibentuknya ya setiap hari lewat standar perilaku dan kinerja yang Anda sebagai pemimpin pilih untuk ditegakkan. Dan yang paling penting, apa yang Anda pilih untuk toleransi. Anda beneran dapat apa yang Anda toleransi. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Perilaku spesifik apa, atau mungkin standar kinerja mana, yang kayaknya di bawah standar, tapi ada di tim atau organisasi Anda sekarang? Yang mungkin tanpa sadar, udah Anda biarin aja, Anda toleransi. Terus coba pikirin, apa dampak sebenarnya dari toleransi itu ke budaya kerja Anda secara keseluruhan? Dan, oke, langkah nyata apa nih yang kira-kira bisa Anda mulai ambil minggu ini buat mulai mengubahnya? Coba direnungkan.